eh, apa? Saya tidak mau menyenangkan semua orang dan tidak mungkin kita tidak ada pemimpin yang bisa menyenangkan semua orang. Kalau dia mau berusaha menyenangkan semua orang, dia akan gagal. Karena pada akhirnya dia tidak punya prinsip. Nah itu yang berat sebenarnya. Ya, selamat sore. Selamat sore, selamat Bu apa? Gembala Patricia Aling, mungkin perkenalan dulu sebelum orang lebih jauh. Boleh. Silakan. Nama ya. Dari nama dulu. Nama yang diberikan orang tua ini memang nama yang susah disebut. Patricia. Ada satu nama sebenarnya yang di akte tidak dituliskan. Itu Fiske. Karena itu selalu orang panggil Keke. Jadi bukan Keke. Tapi dari Fiske yang tidak termuat di. Pantas kalau lihat dari nama, dari mana ini? Dari mana ini Keke ini? Tiba-tiba muncul loh. Tapi itu enggak ditaruh. Masuk. Jadi mungkin karena dulu ada pembatasan nama tuh terlalu panjang kan. Patricia, Yulia Santi, Fiske. Tiba-tiba digaris tuh Fiske itu tanpa minta persetujuan yang mana mau garis. Padahal kalau suruh pilih kita lebih pilih Fiske daripada Yulia Santi itu lebih panjang. Gitu ceritanya. Jadi itu nama lengkapnya itu. Nama lengkap, lahir di Kawangkoan 4 Juli tahun 74. Oh iya. Jadi sekarang 46 tahun. 46 tahun. Sedikit lagi 50 ya. Soalnya lama itu tahun emas. Tahun emas. Gembala sendiri ya orang pasti tahu sebagai Ketua Umum di KGPM, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, tapi mungkin ada kegiatan di luar gereja. Saat ini kesibukan apa, Bu Gembala? Untuk kesibukan selain Ketua Umum, memang dari dulu itu dosen sebenarnya. Karena itu di KTP pekerjaan sebenarnya dosen, bukan pendeta. Biasa kan bukan gembala gitu, pendeta. Nah, tapi di KTP sampai sekarang tidak berganti, tetap dosen. Tetap dosen. Gitu. Hanya saja karena kepadatan kegiatan, akhirnya kegiatan belajar mengajar untuk sementara dihentikan. Gitu. Jadi di luar pelayanan mengajar. Mengajar juga. Gitu. Kalau organisasi selain di gereja, apakah juga dipercayakan? Iya, jadi ada banyak sebenarnya di Asosiasi Pastoral Indonesia masuk di situ sebagai wakil ketua. Oh, wakil ketua. Di Sinode Am sebagai moderamen, salah satu moderamen. Di mana lagi ya? Ada banyak sampai kita lupa mau bilang semua, tapi memang ada beberapa. Cuma waktu yang terbanyak ya di pucuk pimpinan. Di pucuk pimpinan. Iya. Makanya memang baru hari ini juga bisa bertemu ya. Memang sudah dijadwalkan dari beberapa minggu lalu, tapi ditunda. Karena memang ada satu dan lain hal penyesuaiannya. Kita menyesuaikan waktu dan akhirnya puji Tuhan bisa ketemu hari ini. Begitu memang kita bilang ke Penatua Charles dulu kalau mengundang orang yang profesional memang harus menyesuaikan waktu. Tapi bersyukur karena bisa ketemu juga akhirnya sore hari ini. Dan tema sore hari ini mungkin Gembala tahu tentang female leadership. Nah, ini menarik ini tema. Menurut Gembala sendiri, kalau ada kan bahasa bukunya. Kalau menurut Gembala sendiri, apa itu female leadership? Ya, bagi saya secara pribadi bicara dari pengalaman ya, saya tidak dari teori, tapi lebih kepada pengalaman karena ada stereotip sebenarnya yang berkembang bahwa kepemimpinan perempuan itu lemah, lebih mengutamakan emosi, perasaan dan pengambilan keputusan katanya agak labil. Tapi dari pengalaman saya sebenarnya itu menyangkut motivasi apa sebenarnya jadi pemimpin, lepas dari jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Memang tantangan dari pemimpin perempuan itu adalah bagaimana harus berhadapan dengan keraguan-keraguan. Stereotip tadi juga stereotip itu. Sehingga menurut saya sebenarnya secara pribadi laki-laki atau perempuan bicara leadership sama sebenarnya, karena dituntut pengambilan keputusan di saat-saat yang genting itu sama sebenarnya. Artinya, tapi pada akhirnya dia akan kembali kepada fondasi apa yang dipakai dalam kepemimpinan. Motivasi motivasi memimpin. Dasar itu sebenarnya. Jadi bagi saya menjadi pemimpin itu anugerah. Lebih anugerah. Ada orang berpikir bahwa itu sesuatu yang dibentuk secara sengaja dan diraih, diusahakan untuk bisa didapat. Bagi saya tidak.
bagi saya ini anugerah dan panggilan dari Tuhan. Iya. Karena kan kepemimpinan kita dalam gereja ya, bukan di dunia politik. Sehingga sebagai seorang gembala juga ya, sangat mempengaruhi bahwa panggilan ini adalah panggilan dari Tuhan, dan panggilan untuk menjadi pemimpin sama sebenarnya seperti panggilan untuk beriman. Iya, betul. Saya sadar betul bahwa ketika dipanggil Tuhan bukan dipanggil untuk bersenang-senang. Iya, ada tanggung jawab di situ. Iya, berbahagialah mereka yang menjadi pemimpin karena mereka akan menderita. Begitu, Iya, itu harusnya sudah dari awal seorang pemimpin harus siap ya. Secara mental. Artinya karena ada tanggung jawab di situ. Betul. Di samping dia mengambil keputusan, dia juga jadi role model, betul. jadi teladan. Apapun yang dia lakukan itu Disoroti. Artinya salah sedikit, orang bisa komplain, bisa komentar. Wah, memimpin kok seperti begini, ini. gitu, Padahal tidak terlepas juga dari manusia yang tidak Sempurna. sempurna ya. Tapi itulah tuntutan sebagai seorang pemimpin. Jadi tidak lagi melihat gender. Iya, bukan gender Jadi lagi bukan persoalan. karena perempuan berarti oke lah, nggak apa-apa kalau. Iya, betul. Karena sebagai pemimpin mau nggak mau harus masuk ke tanggung jawab yang sama ya. Setuju. Nah, kalau sosok pemimpin perempuan, kira-kira kelebihannya apa dibandingkan kalau laki-laki? Begini, kalau ini personal sekali ya, karena pasti perempuan yang lain juga berbeda cara pandangnya. Menurut Gembala sendiri. Bagi saya karena dasar basic studi saya, terutama untuk S2 lebih kepada pastoral. Jadi memang ada prinsip-prinsip pastoral yang dipakai dalam rangka pengambilan keputusan. Itu kan kepemimpinan kan lebih cenderung terkait erat dengan pengambilan keputusan sebenarnya, toh. Nah, lebih ke situ pendekatan pastoral, pendekatan konseling sebenarnya. Tapi sebenarnya yang paling pengaruh itu bagi saya ini ya, prinsip dasar itu. Saya jadi pemimpin karena Tuhan, dan yang saya mau lakukan adalah kehendak Tuhan. Iya, apa yang Tuhan mau ya. Sebenarnya begitu. Jadi untuk saya yang mungkin orang pikir perempuan lemah, bagi saya prinsip kalau soal benar salah itu adalah hal yang prinsip bagi seorang pemimpin. Tidak ada yang namanya kompromi. Saya tidak mau menyenangkan semua orang, dan tidak mungkin kita tidak ada pemimpin yang bisa menyenangkan semua orang. Kalau dia mau berusaha menyenangkan semua orang, dia akan gagal. Karena pada akhirnya dia tidak punya prinsip. Nah, itu yang berat sebenarnya. Jadi relatif ya semua. Dan dia akan lelah. Capek sendiri. Akan sangat lelah karena melayani keinginan orang, bukan keinginan Tuhan. Sudah lari dari fondasi itu, dasar itu sebenarnya. Dan jangan cari kaya lah kalau jadi pemimpin. Motivasinya jangan uang. Bisa banyak juga yang dari awal karena merasa jabatan itu pasti akan diikuti dengan hal-hal seperti tadi kan. Ketika saya dapat jabatan ini pasti yang kita bicara materi akan keuangan akan membaik. Yang tidak kita bawa ketika kita mati juga. Tapi itu sebenarnya memulai dengan awal yang salah kalau sudah punya konsep seperti itu. Tapi kita kembali ke kelebihan dari seorang pemimpin perempuan ya. Dari apa yang Gembala sampaikan tadi, kira-kira mana yang paling penting? Memiliki kepercayaan diri atau kompetensi? Dalam rangka ini pertanyaan yang cukup sulit untuk dipilih karena, ya, butuh waktu. Kalau ada dia mampu, dia punya kompeten, dia berkompeten, tapi tidak percaya diri. Mana yang lebih dulu? Kira-kira mana? Ini sebagai seorang pemimpin. Mana lebih dulu, telur atau ayam? Bagi saya sebenarnya kompetensi bisa dipelajari. Oh gitu. Ya. Tapi kalau Anda sudah tidak percaya diri dari awal, maka Anda sulit untuk memimpin. Karena seorang pemimpin harus mengambil inisiatif. Jadi kalau self confidence-nya tidak ada ya berat juga. Walaupun di satu sisi tertentu ya kompetensi penting. Tapi itu kan berproses sebenarnya. Sejauh mana Anda ingin belajar. Di KGPM tidak ada ruang yang cukup untuk proses pengkaderan. Itu karena gembala kan di sidang itu konsennya adalah pelayanan. Bukan soal organisasi. Sementara ketika dia kerana pucuk pimpinan menjadi seorang pemimpin, dia harus ada di tahapan organisasi. Betul. Nah di situ lag dia sebenarnya. Nah karena itu suka atau tidak suka, ketika pertama jadi sekum ya, kan syukurlah saya aktif juga di organisasi lain, selain di gereja ya, belajar di
sempat dilatih di Belanda waktu itu untuk pengembangan kompetensi untuk melatih pendeta-pendeta. Oh, sempat ya, juga. Sempat di gitu. Belanda selama Berapa lama? 2 bulan lebih. 2 bulan. Ya, khusus masalah itu. Tidak ada istirahatnya nyari Rabu. Oh. Dilatih kami 13 orang pendeta dan gembala. Dites memang waktu itu dan saya lulus atas nama KGPM, dilatih di sana dan memang di sanalah kepercayaan diri dibentuk. Kami dilatih oleh tenaga pelatih militer Rusia waktu itu. Oh, sampai melibatkan militer. Nah, kemudian pelatih militer Rusia asal dia sebenarnya Ambon. Iya. Tapi besarnya di Belanda sehingga tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi proses pelatihannya dalam bahasa Inggris. Nah, di situ ada metode yang dia pakai untuk menggali potensi seseorang dalam hal kepemimpinan. Anda cocoknya social worker, berarti Anda di sekretaris. Kalau Anda sanggup mengambil keputusan dalam keadaan genting, berarti Anda jadi ketua, gitu. Waktu dites sebenarnya saya lebih cenderung pada social worker. Berarti di sekretaris, karena itu ketika jadi sekum wah sekali matching. Kita kan orang kerja ya. Sulit untuk ada di belakang meja sebenarnya. Kita bukan konseptor, lebih kepada aktif untuk kerja gitu. Mencintai administrasi. Nah, tapi kan menjadi sekum kita belum tahu seperti apa sebenarnya, walaupun prinsip dasar administrasi yang harus kita kuasai. Maka tidak ada jalan lain selain belajar dan mengembangkan kompetensi. Berarti kembali ke diri. Nah, ketika Tuhan pilih harus mau tidak mau percaya bahwa Tuhan meletakkan urapan. Iya. Ada kuasa yang Tuhan beri. Tidak mengutus tanpa membekali orang yang diutus. Ya? Itulah sebabnya self confidence menjadi yang lebih dulu. Percaya diri harus diutamakan. Untuk kompetensi saya harus mengatakan saya tidak sempurna dan tidak hebat seperti yang dipikirkan orang. Maka saya selalu bertanya kepada mantan-mantan sekum. Gembala Virilio, tempat saya bertanya, Gembala Boy Kesuak. Saya tidak malu bertanya karena saya tahu mereka sudah lebih dahulu punya pengalaman dan karena itu saya harus berguru kepada mereka. Dan saya tidak pernah merasa saya kurang karena bertanya kepada yang lebih berpengalaman gitu. Jadi itu prosesnya belajar. Juga ke Ketua MG waktu itu sebagai Ketua Umum ya. Jadi tempat bertanya pertama beliau, dia cukup membantu dalam proses itu. Saya kira jadi lebih dulu self confidence lah. Percayaan diri ya. Kalau soal kompetensi kita bisa pengembangan sambil jalan lah kita pengembangan bisa. Kembangkan. Tapi self confidence ya di dalam Tuhan lah, jangan tuh jadi nggak berlebihan juga. Betul. Gitu. Memang ada sebuah studi di Harvard ya yang mengatakan bahwa memang perempuan memiliki nilai yang tinggi dalam membangun hubungan, menginspirasi dan memotivasi. Iya, artinya secara kompetensi sebenarnya perempuan bisa bersaing dengan laki-laki ya. Nah, tapi kenyataan sekarang dominasi laki-laki ya sebagai pemimpin di level manajemen dimanapun itu masih sangat laki-laki masih sangat dominan ya, masih sangat kuat. Nah, mungkin apakah memang masalah kepercayaan diri ini yang kurang sehingga sebenarnya saya punya kompetensi, saya di sini artinya sebagai perempuan saya punya kompetensi tapi saya kurang pede ketika nanti kalau ditempatkan di posisi atau jabatan tertentu dalam hal untuk mengambil keputusan, akhirnya ya laki-laki yang lebih banyak menonjol ya. Mungkin memang masalah kepercayaan diri ini hal yang krusial ya, hal yang penting untuk seorang pemimpin. Apa kira-kira yang bisa kita bangun? Bagaimana membangun kepercayaan diri ini? Kira-kira kiat-kiatnya apa? Jadi saya ingat waktu pelatih militer Rusia itu tes, kan ditemukan juga apa kelemahan dan kelebihan. Nah, saya kemudian menyampaikan salah satu sisi pribadi saya yang harus saya perbaiki adalah self confidence itu. Jadi sebenarnya saya pakai kata saya pemalu gitu. Tapi dia bilang keliru, itu bukan pemalu, itu kurang percaya diri. Beda ya, pemalu beda ternyata. Beda. Kalau masalah Anda kurang percaya diri, maka ada penyebabnya. Gitu. Penyebab Anda tidak percaya diri harus dicari tahu akarnya sehingga Anda bisa percaya diri. Jadi ternyata di teori kepemimpinan itu, walaupun tes saya waktu itu social worker, dia katakan akan ada waktu Anda dibentuk dan bisa berpindah. Jadi bukan di situ terus social worker, bisa ternyata jadi leader gitu. Dan itu harus diupayakan diperiksa apa yang menyebabkan. Maka dia temukan kami ada metodenya waktu itu. Lumayan lama sebenarnya pelatihan dari pelatih militer Rusia ini. Jadi dia bilang cari tahu apa yang bikin
Anda kurang percaya diri. Maka dicari tahu. Oh, ternyata tidak percaya diri karena tidak menguasai. Nah, itu salah satu faktor. Iya, ketika tidak menguasai kita tidak yakin. Jadi memang mau tidak mau harus belajar menguasai. Jadi ketika jadi ketua umum, kalau ada pertanyaan, memang niat sekali jadi ketua umum. Justru saya tidak mau waktu itu. Tapi kan tunduk pada Tuhan ketika terpilih. Maka saya harus belajar. Jadi ketua umum ternyata ini tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Memang tidak mudah. Harus diakui tidak mudah. Tapi memeriksa kelemahan terkait kenapa kurang percaya diri menjadi salah satu solusi. Perlengkapi apa yang kurang supaya bisa percaya diri. Kalau percaya diri tampil di muka umum mungkin karena sudah dibentuk cukup lama ya. Karena saya dosen dari dulu, pulang dari Belanda itu sudah mengajar di UKIT. Sesudah dari UKIT juga ke Staken sampai sekarang. Jadi berhadapan dengan publik bukan hal yang baru sebenarnya. Tapi mungkin yang dimaksud percaya diri adalah bagaimana melaksanakan tanggung jawab sebagai ketua umum dengan keyakinan bahwa keyakinan kita diurapi dan dipakai Tuhan itu modal terbesar. Termasuk dalam mengambil keputusan. Kadang seorang pemimpin dia ragu apakah keputusan yang dia ambil ini tepat atau tidak. Betul. Di situ mungkin jadi faktor kenapa lebih banyak laki-laki yang menonjol yang dalam hal menjadi seorang pemimpin. Tapi menarik tadi soal apa akibat dari kurangnya kepercayaan diri. Ya mungkin bisa ditelusuri. Ada mungkin yang alasannya karena faktor masa kecil. Bisa saja betul. Secara psikologis. Betul. Jadi mungkin dia kecil dibully ya. Ada yang sampai yang dari hal begitu. Betul. Sudah orang-orang sekitarnya sudah mengucilkan dia dari kecil. Mungkin teman-temannya juga. Jadi lingkungan di mana dia dibesarkan sangat menentukan. Ketika dia bertumbuh dewasa jadi masih ada hal-hal yang masih menahan dia sebenarnya. Jangan sampai saya ternyata ditolak juga. Betul. Artinya saya tidak dianggap kalaupun trauma masa lalu ya. Nah, bagaimana seorang yang kita bicara mungkin perempuan ya. Bagaimana dia bisa kalau dia punya masa lalu latar belakang seperti itu, bagaimana dia bisa keluar dari persoalan ini? Nah, sehingga dia bisa tampil lebih baik nanti. Iya, jadi memang peran konseling ini sangat penting ya untuk menggali, sebab pasti dia tidak mampu menggali sendiri. Harus ada orang yang menguasai teori konseling itu membantu dia. Karena itu penting pelatihan-pelatihan. Salah satu fungsi dari pelatihan kami sesudah pulang dari Belanda adalah mendampingi pendeta-pendeta untuk menggali potensi mereka terkait hal itu. Maka ada metode, ada format isian untuk menemukan hal-hal traumatis. Contohnya kami punya metode yang namanya pohon kehidupan. Atau garis kehidupan gitu. Jadi masing-masing peserta dalam pelatihan yang kami lakukan 2 minggu biasanya, saya melatih sampai ke Poso waktu itu. Pada saat Poso rusuh. Saya berkena bom di Palu waktu itu di bus. Jadi kami sudah turun dulu, kemudian bomnya meledak. Ya, naik kendaraan penuh, naik kendaraan umum waktu itu. Kasih guncu di bom, itu kita masih di sana. Lokasi pelatihan di Tentena. Sementara pelatihan sudah ada isu akan diserang karena dianggap pelatihan itu sementara pelatihan militer untuk pendeta-pendeta. Ya, tahun 2000. Tahun 2000. Nah, sekarang garis kehidupan. Jadi di peserta itu diminta untuk menggambar sebuah garis di kertas kosong, lalu kemudian dia harus menemukan catatan-catatan apa di garis hidupnya yang menimbulkan trauma. Itu akan digali, dia akan menemukan. Lalu kemudian dari metode garis kehidupan dia akan menanjak ke terminal kehidupan. Dia akan menemukan mana peristiwa-peristiwa yang menyakitkan di masa kecil dan mana yang membuat dia merasa bahagia. Nah, itu bagian dari untuk memeriksa diri, lebih ke psikologis ya. Who am I sebenarnya. Nah, kami menemukan ada yang rasa percaya dirinya tidak bertumbuh karena pengalaman justru ketika dia belum lahir. Saya tanya, saya penasaran sebab itulah. Jadi pada saat memberi pelatihan kami juga belajar sebenarnya. Kenapa Anda merasa tidak percaya? Karena ternyata ketika dia ada dalam kandungan ibu dia ditolak. Kehamilannya itu tidak diterima. Orang tuanya ya? Iya, oleh ayahnya. Dan ternyata yang kita pikirkan tidak berdampak ternyata luar biasa berdampak dalam hidupnya. Kemudian ini digali secara khusus dan ini pendeta bukan orang biasa yang mengalami.
Berarti memang dalam masa kandungan walaupun anak itu Ya. belum keluar, Iya, ternyata sampai dia begitu. artinya dia bisa merespon Iya, ya. dan dari pelatihan-pelatihan yang kami lakukan, baru pada pelatihan itu kami menemukan dia menemukan daftar hitamnya justru di garis itu. Biasanya akan menemukan sebelum garis atau sesudah garis, tapi dia bilang saya justru di garis ketika saya akan lahir, masih dalam kandungan. Karena penolakan itu akhirnya membuat dia tidak percaya diri. Dan bayangkan dia pendeta, pemimpin dalam jemaat yang sebenarnya harus mengambil keputusan, tetapi dalam banyak saat dia ragu. Maka itu yang kemudian didampingi untuk dia selesaikan. Nah, ini Gembala kita tahu kan memang banyak sekali tanggung jawab, kesibukan. Bagaimana Gembala bisa mengatur dengan kehidupan pribadi? Mungkin ya mau jalan-jalan kadang susah, atau masih boleh lah, masih bisa diakali. Betul. Jadi banyak memang ada perubahan pasti. Perubahan ritme hidup itu pasti itu ketika masuk dalam struktur ya. Tuntutan sosial. Banyak orang yang akhirnya menjadi stres sendiri, menjadi kesepian. Dan saya tidak mau itu. Sejak awal saya bertekad, saya tetap mau jadi diri saya sendiri. Saya ingat saya pernah diprotes karena waktu sekum, saya ke daerah Marina Plaza naik mikro. Tidak naik kendaraan dinas. Waktu itu padahal ada kendaraan dinas kan. Kegiatan pribadi. Apa? Oh, ada. Saya jalan-jalan tapi saya pakai mikro gitu. Naik kendaraan padahal umum. Ada kendaraan dinas. Iya, saya diprotes di rapat waktu itu. Karena kenapa itu? Kenapa naik ini memalukan TGPF dan ini yang protes awam ya. Tapi dalam struktur pucuk pimpinan waktu itu, waktu saya masih sekum, saya cuma bilang begini, kalau saya terlalu memberi citra yang istimewa terhadap diri saya karena jabatan sebagai sekum, saya cuma mau katakan bahwa ini tidak kekal. Struktur ini tidak selamanya. Saya tidak mau kesepian, saya tidak mau kehilangan pengalaman berelasi dengan dunia lain. Nantinya sesudah tidak dalam jabatan saya stres. Nah, saya tidak mau itu. Jadi saya berusaha untuk hidup senormal mungkin. Ada uang, tidak ada uang, tidak peduli, toh tetap kita bisa makan. Gitu. Saya mencoba menanamkan dalam. Jadi model konselingnya saya terapkan pada diri saya sendiri. Oh iya, betul. Ya, dari ilmu yang saya dapatkan karena cara berelasi saya tidak mau berubah. Ada orang karena sudah distruktur bahkan untuk dekat dengan orang lain, saya tidak mau seperti itu. Satu saat Anda tidak dalam struktur, Anda tidak akan punya teman, gitu. Dan saya punya teman, gitu. Jadi ada teman yang memang teman di mana kita bisa bercerita apa adanya kita. Artinya sahabat dekat Jadi karena kalau kita terus ada dalam lingkungan formalitas, kaku juga kan, masalah-masalah pribadi kan jadi stres sendiri tuh. Beda lah kalau mau dibahas. Betul. Jadi itu salah satu coping ya, istilahnya kita bagaimana menangani supaya kita tidak menjadi stres sendiri dengan tuntutan sosial yang menempatkan kita dalam jangkar sebenarnya kan. Jadi pemimpin harus begini. Tapi itu kan standar yang dibangun dunia sebenarnya. Dan saya tidak mau seperti itu. Ketika seorang pemimpin pasti sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas dan sangat mungkin orang melihat aneh ya kalau diberikan fasilitas dan tidak digunakan kan. Betul. Apalagi pemimpin di jabatan tertentu. Betul. Tapi ya kalau seperti yang Gembala katakan tadi, seandainya dia tidak terbiasa berbaur, satu saat ya tidak ada yang kekal. Kita bicara jabatan tidak ada yang kekal. Ketika itu diambil, artinya Tuhan bilang sudah cukup. Ya, saat orang lain dulu. Dan dia tidak siap mental ya. Ada yang hilang dalam dirinya kan. Bisa frustrasi kan kalau istilahnya naik angkot saja tidak bisa kan? Tapi kalau seperti yang Ibu Gembala lakukan itu sebenarnya menjaga segala sesuatu supaya tetap pada jalurnya kan. Artinya tidak ada jabatan pun itu tidak masalah, tidak ada fasilitas pun tidak masalah. Karena Tuhan yang pelihara kan kita. Dan kita percaya kan Dia bisa memberkati kita bukan lewat jabatan saja kan. Siapapun yang Tuhan pakai Dia bisa berkati kita. Nah, Bu Gembala, ini pendapat Gembala sendiri, kalau kita membutuhkan seorang pemimpin, kenapa harus perempuan? Kenapa harus perempuan?
Nah, ini enggak ada. Haruskah perempuan? Justru pertanyaan saya, haruskah perempuan? Kenapa? Saya kira saya termasuk sebenarnya pejuang gender ya. Jadi melihat Kartini masa kini ya. melihat sebenarnya laki-laki dan perempuan itu ada dalam posisi yang sama sebenarnya. Jadi apakah dia perempuan atau laki-laki, kalau memang dia diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin, ya kita hormati dia sebagai pemimpin. Kenapa harus perempuan? Ya kalaupun dia harus perempuan karena dia dipilih Tuhan. Itu dasar yang paling kuat sebenarnya dalam gereja. Sebab kalau hanya pertimbangan-pertimbangan manusiawi, kita bisa kecewa. Tapi ketika kita tahu dia dipilih oleh Tuhan, maka ya kita akan menerima dia apa adanya sebagai yang dipilih dan kita gumuli ya. Jadi ya perempuan atau laki-laki kalau Tuhan pilih dia pakai dengan caranya. Berarti ya kita harus bisa menerima itu sebagai keputusan ilahi ya, tangan Tuhan juga. Keputusan yang ilahi. Memilih dia ada di posisi itu kan. Iya, betul. Iya. Jadi bukan karena perempuan atau karena laki-laki. Pasti nanti begini. Betul. Ya karena umumnya kan orang berpikir perempuan mengambil keputusan dengan perasaan, kalau laki-laki dengan logika. Ya tapi kenyataannya bukan sedikit juga yang kebalikannya yang terjadi. Jadi kan? Tidak boleh digeneralisir sebenarnya. Laki-laki juga ada yang mempertimbangkan perasaannya dalam mengambil keputusan. Betul. Dan perempuan juga ada yang logika, logis. Lebih logis dari laki-laki. Betul. Dan mungkin itu stereotip yang mungkin sudah berkembang cukup lama dan akhirnya zaman membuktikan bahwa itu bukan hal yang bisa digeneralisir ya. Betul. Dan kita bicara kepemimpinan perempuan sebagai ketua umum ya di Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, apa yang Gembala harapkan saat ini untuk gereja kita ke depan? Iya, saya kira ada mungkin terkait juga dengan pemilu kada ya, sidang raya dan bisa juga berdekatan kan. Saya secara pribadi terkait dengan jabatan sebagai ketua umum, memang ada hal yang cukup lama saya gumuli secara pribadi ketika bicara tentang tema yang kita angkat. Yesus Kristus dalam kebangsaan dalam Yesus Kristus yang untuk mendaratkannya dalam konteks kita terus kita gumuli. Sebab kalau kita hanya sekedar berbangga terhadap sejarah tapi tidak berbuat sesuatu secara nyata, itu memang merupakan hutang yang sangat besar. Pendiri-pendiri kita itu luar biasa idealismenya, ya Opa salah satunya ya, Pak B.W. Lapian. Sebenarnya perjuangan mereka luar biasa karena konteks waktu itu luar biasa harus dihadapi. Nah kita sekarang dengan berbagai kemudahan dan saya lebih berpikir bahwa Yesus Kristus dalam kebangsaan dalam Yesus Kristus itu sebenarnya sebuah panggilan misi untuk KGPM. Supaya gereja-gereja berbuat. Dalam sambutan-sambutan saya, ya tentu mengacu dari sidang raya yang telah memutuskan beberapa pokok penting ya tentang keadilan, kebenaran, keutuhan ciptaan, lingkungan hidup, dan saya berpikir sebenarnya sudah saatnya KGPM sidang-sidang itu jelas bermisi. Gitu. Jadi bukan hanya sibuk dengan rutinitas gereja, hanya berpikir tentang ibadah hari Minggu, ibadah kepel, ibadah komisi, tapi kita seolah-olah terus menerus ya seperti itu kan rutinitas yang membuat kita lupa bahwa KGPM ini kan Tuhan letakkan, hadirkan di tengah konteks nyata dunia ini yang membutuhkan peran gereja untuk berbuat sesuatu terhadap kondisi yang ada di sekitar. Artinya kejahatan dunia semakin berkembang, meningkat. Betul. Kalau gereja tidak juga, kita hanya berdiam diri. Iya, artinya hanya diam di tempat kan. Kita butuh sesuatu. Betul. Jadi menjelang sidang raya supaya jangan sampai kita konsepnya ke sidang raya adalah konsep pemilihan. Padahal di sidang raya itu tanggung jawab kita besar. Kita harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan secara selama satu periode 5 tahun ini. Kita harus bergumul untuk menyusun program ke depan. Tapi kan selama ini yang terjadi adalah pikiran orang kalau sidang raya berarti memilih orang. Itu sebenarnya hal yang kedua ya, sesudah hal penting, karena nanti kan Tuhan meminta pertanggungjawaban kita sebagai gereja ya. Jangan kita kemudian melupakan karena
Tuhan belum datang kedua kali, jadi kita pikir terlalu lama tidak ada tanda-tandanya, jadi kita terlena dengan situasi nyaman dan aman, apalagi kondisi kita di Sulawesi Utara ya secara khusus, enjoy saja ibadah, tidak ada situasi. Ada tantangan yang berarti ya. Jadi apa ya? Beberapa studi saya keluar, itu saya disambutan di HUT Wanea, itu saya sampaikan lagi bahwa saya pernah ke Taiwan. Jadi ada ketua-ketua sinode perempuan di PGI yang dipilih untuk mewakili PGI hadir di sana. Saya melihat langsung bagaimana gereja-gereja di sana yang justru dihambat kehadiran gerejanya bertumbuh dalam misinya. Jadi saya pergi ke satu gereja yang fokusnya adalah mendampingi anak-anak yang hasil pernikahan kontrak antara orang Kalimantan dengan orang Taiwan. Jadi sesudah menikah, anak lahir, ibunya dipulangkan ke Kalimantan, kontraknya selesai, dan anak ini bertumbuh tanpa tahu jelas orang tuanya enggak tahu. Kehilangan akar budaya. Jadi dia enggak tahu ini Indonesia apa, ibunya bagaimana, dan gereja ini menjual baju second, cabo, di depan gereja. Gerejanya tidak mewah, tidak besar, ruko kecil dan terkesan kumuh tempatnya, tetapi di situ lantai pertamanya adalah tempat di mana anak-anak ini belajar mengenal Indonesia dengan seperti kelas. Jadi sekolah minggunya belajar gitu. Nah, ibadahnya adalah dorongan kepada jemaat untuk bagaimana hasil persembahan mereka itu kemudian dibelikan tiket supaya ada kesempatan anak ini bisa berjumpa dengan ibunya dan oma-opanya di Kalimantan. Itu salah satu, tapi ada juga gereja yang dibangun oleh pribadi dari kota, kemudian dia bergeser ke pinggiran kota dan menemukan bahwa ternyata kehidupan ekonomi di situ sangat memprihatinkan dan anak-anaknya bahkan untuk beli sikat gigi pun tidak mampu. Maka mereka membangun gereja, tapi gerejanya tidak terlalu besar, tetapi yang besar adalah ruang makan, kamar mandi, wastafel, karena kalau anak pulang sekolah istirahat jam makan, mereka panggil sikat gigi, belajar sikat gigi, kemudian disediakan makan siang bergizi karena ketika pulang mereka makan apa adanya, anak-anak kekurangan gizi, lalu kemudian mereka persiapkan alat mandi, handuk, sikat, sabun, dibawa pulang ke rumah. Kalau sudah habis diberikan lagi. Nah, mereka memang kemudian memperkenalkan diri dalam jaringan internet sehingga ada begitu banyak donatur dari luar negeri yang tertarik untuk mengambil bagian dalam misi itu. Gitu. Jadi luar biasa gereja. Berbeda dengan kita ya. Kita sudah sibuk membangun gereja yang sudah bagus, kita pugar. Tampilan depannya ya. Memang kita jadi kehilangan arah kalau misi kita yang sebenarnya justru menjangkau jiwa dan kita jadikan itu kita nomor duakan dan kita justru fokus dengan apa yang sebenarnya bukan nilai-nilai kerajaan Allah yang kita saya pikir itu situ. Istilah yang tepat, nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai yang ditawarkan dunia, bagaimana orang melihat segala sesuatu itu baik dari apa yang dilihat manusia kan. Nah, KGPM sendiri mungkin kita jujur saja masih dalam keadaan yang belum seperti gereja-gereja yang justru berada dalam tekanan. Nah, jangan sampai kita terlena, sudah nyaman ke gereja, ndak ada hambatan, takut-takut mau bawa Alkitab sembunyi-sembunyi kan, ndak ada keadaan seperti itu. Tapi justru ujian terbesar adalah ketika orang percaya itu dalam keadaan nyaman. Betul. Kalau kita lihat jemaat mula-mula mereka disiksa, kehilangan hidupnya, keluarganya ditahan, nyawa mereka direnggut. Nah, justru iman mereka dan lebih bertumbuh di situ dibandingkan orang-orang percaya yang ketika Tuhan sediakan fasilitas merasa segala sesuatu sudah baik-baik saja dan sudah tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang diuji di sini. Arti ujian kita adalah kenyamanan. Bukan siksaan fisik tapi kenyamanan. Sama berbahayanya dua ini sebenarnya. Sebenarnya kita sedang diuji, cuma kita tidak melihat hal itu. Nah, mungkin pesan terakhir, pesan Ibu Gembala untuk semua warga KGPM. Nah, jadi dari manapun berada, apa kira-kira? Pesan saya adalah sebagai gereja kita punya tanggung jawab keterpanggilan. Saya
selalu ingatkan jangan sampai ketika Tuhan datang kedua kali, Injil mencatat, Iya. aku tidak mengenal engkau. Walaupun sudah memanggil dia Tuhan. Iya, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku dalam penjara, kamu tidak melawat Iya. aku. Jadi pesan saya adalah bagaimana ada kebangunan rohani ya. Dan semua orang mengejar nilai kekekalan. Iya. Kita tidak hanya sibuk dengan hal yang bersifat organisasi dalam gereja, tapi harus ada terobosan sebenarnya. Kita berbuat sesuatu. Dari sisi pendidikan kita masih lemah. Kesehatan kita belum punya rumah sakit. Kita tidak punya panti asuhan, tidak punya panti jompo. Masih banyak sebenarnya keterpanggilan yang Tuhan siapkan, ladang yang mestinya kita kerjakan. Karena itu semoga kita semua bisa membuka bukan cuma mata ya, mata hati kita lah, supaya pelayanan kita berbasis kehendak Allah. Saya kira itu ya. Ya, dan itu yang menjadi kerinduan saya untuk disampaikan. Saya yakin ini akan menggerakkan kita semua warga secara KGP, bersama. Tidak mungkin ketua umum melakukannya sendiri. Benar. Artinya semua bisa melihat apa sih urgensinya di sini. Betul. Apakah melakukan apa yang dilihat manusia atau apa yang diinginkan Tuhan. Betul. Kalau semua sudah punya landasan berpikir seperti itu, saya rasa KGP akan berubah ya. Dan hal-hal tadi bisa kita wujudkan ya. Mungkin salah satu ke depan kita bisa prioritaskan apakah kita mau bikin panti asuhan atau rumah sakit. Ya. Dan sekali lagi saya juga mau titip pesan untuk silakan. Saya bermimpi ke depan ini bukan hanya jadi tempat berbincang seperti ini. Iya. Tapi visi saya ke depan adalah bagaimana bisa menjadi meningkatkan, menambah ya, menambah pelayanan dan coba merambah ke dunia call center untuk mereka yang membutuhkan pertolongannya. Konseling, lebih kepada konseling dulu misalnya toh, karena di konteks saya bilang di Wanea seperti Tesalonika. Ini sebenarnya misi yang penting bagi Tesalonika karena ini konteks Manado, tidak sedikit orang stres. Iya, banyak ya. Iya, betul. Tidak sedikit perceraian. Tidak sedikit angka kekerasan. Tidak sedikit anak-anak yang korban kekerasan tapi tidak tahu harus kemana mengadu. Sekarang kan rata-rata orang punya handphone sebenarnya. Bisa paket 1 bulan 75.000, kita bisa pakai 1 bulan untuk melayani orang yang butuh pertolongan. Hanya dari telepon. Bisa saja, mungkin perlu volunteer ya. Iya, harus. Saya juga bersedia jadi volunteer kalau ini kemudian sudah dikembangkan. Iya, kita artinya sudah ada sistemnya dan kita pasti kita siap lah kalau mau dipercayakan ditempatkan di situ. Iya, karena saya pernah terjun dalam pelayanan kepada mereka yang kena AIDS, HIV/AIDS. Nah, kita kan mulai tidak peduli lagi tentang hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana membantu mendampingi mereka. Juga ketika ada para pengungsi datang dari Ambon dulu, saya melayani sampai ke camp-camp di Kairagi dan di beberapa tempat di bagian sana. Itu sebenarnya yang merupakan sasaran gereja. Nah, kalau gereja secara lembaga masih agak lambat, kenapa tidak pribadi-pribadi yang terpanggil untuk mulai melakukan hal seperti itu? Karena ada fasilitas ya, dan kita mau, dan Tuhan pasti berkati. Saya kira itu ya. Niatnya kita dulu pasti Tuhan akan buka jalan ya. Tapi ini rencana sudah mau closing, tapi menarik tadi terakhir mungkin ya. Tadi Gembala singgung soal konseling, kemana kita harus mengadu ya. Biasanya orang lebih cenderung ke sahabat atau teman dekat ya. Nah, di sini kita harus bisa, mungkin gereja harus bisa menyampaikan pesan bahwa Tuhan tidak mungkin kurang peduli atau kalah peduli dari sahabat baikmu. Mungkin kita punya sahabat baik yang sangat care dengan kita, masalah pribadi kita, dia selalu ada untuk kita. Dan kita nyaman bicara apapun pada sahabat kita kan. Tapi Tuhan tidak mungkin kalah dengan dia. Ya, artinya kalau kita nyaman dengan sahabat kita, pasti Tuhan lebih mengerti kita. Tuhan jauh lebih paham kita. Nah, gereja harus bisa menyampaikan pesan ini, betul, sehingga orang akan mengerti bahwa apapun persoalannya tetap cari Tuhan. Jangan andalkan manusia. Senyaman apapun kita dengan manusia, entah itu sahabat, suami, istri atau
anak kita atau Tidak keluarga mungkin kita. senyaman kalau dengan Tuhan. Tidak akan ya. mengalahkan kenyamanan kita kalau kita datang kepada Tuhan. Dan gereja harusnya Iya, berfungsi gereja untuk harus itu. menyampaikan Iya. hal ini. Jangan sampai orang berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya itu kan Karena beban derita kehidupan yang kemudian seakan-akan Tuhan membiarkan. seolah-olah tidak ada Iya. Tuhan. Padahal gereja lah yang harusnya memperkenalkan kehadiran Tuhan dalam bentuk-bentuk pelayanan. Saya kira itu. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud apa yang Amin. didiskusikan ini. Mungkin ya tidak terlalu panjang, cukup singkat juga, tapi jadi pembelajaran ya. Memang tujuannya diskusi ini untuk jadi bahan edukasi juga Jemaat KGPM. Dan sekali lagi terima kasih Sama-sama. Gembala Dengan sudah senang hati. menyiapkan waktu. Mungkin mudah-mudahan ada kesempatan berikut Iya. kita diskusi tema yang Ya, lain lagi. betul. Ya. Saya menunggu kesempatan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Sama-sama. memberkati. Shalom. Shalom.